uang cukai itu masuk ke kantong orang bea cukai? Kemana uang cukai ini 100% uangnya itu masuk ke sistem, ke kas negara? Ada yang bilang rokok ilegal sangat membantu rakyat. Yang ilegal kita legalkan saja semua. Ada 10 juta keluarga harapan sebesar 30 triliun. Kemudian juga ada kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga. Ada juga subsidi listrik untuk 40 juta pelanggan. Itu uangnya dari mana? Dari APBN, penerimaan cukai. Geser ke rokok lain yang lebih murah, tapi tetap merokok. Mereka tidak mau bayar kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok. Membela rokok ilegal artinya membela pencuri bantuan masyarakat. Jadi uang cukai kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Mono Podcast Hitam Putih Cuan Negeri. Hitam putih cuan negeri. Hitam putih cuan negeri. Di balik angka ada makna. Hitam putih pilihan Anda. Ada gelap, ada terang. Ada hitam, ada putih. Bersama saya, Pak Jenggot, kreator amatir. Mari jadi pribadi yang bijak dalam berpikir. Ada sih yang bilang kalau cukai itu memperkaya orang bea cukai. Apakah benar uang cukai itu masuk ke kantong orang bea cukai? Mari kita bahas, tapi jangan emosi ya. Gini guys, kalau elu lagi ya, kalau kamu pesen GoFood, kemudian setelah pesen kan bayar tuh pakai GoPay atau pakai apalah. Si driver ngasih makanan ke kamu. Kira-kira uang kamu itu masuk ke sistem atau ke kantong si driver? Kan driver tadi yang ngasih makanan. Jawabnya ya masuk ke sistem. Buat fee platform sekian, buat resto sebagian besar, buat driver sekian. Nah, begitu juga dengan cukai. Bea cukai di sini hanya sebagai pengumpul cukai yang masuk ke kas negara. Nah, itu jadi bea cukai cuma jadi ojol. Jadi bea cukai sama kayak ojol dong. Enggak sih. Cuma begini, si ojol tadi juga nggak dapat uangnya 100%. Bea cukai pun seperti itu. 100% uangnya itu masuk ke sistem, ke kas negara, masuk APBN. Tapi kan bea cukai dapat gaji, insentif. Oke, bea cukai sebagai PNS sama seperti yang lainnya. Seperti guru dapat gaji, perawat dapat gaji, TNI, Polri, DPR, Menteri, bahkan Presiden. Mereka dapat gaji semua dan tunjangan dari APBN. Ada alokasinya. Sama, bea cukai pun dapat gaji. Tapi tidak langsung uang cukai itu masuk ke kantong bea cukai. Gitu guys. Nah, lalu apa ya? Saya lupa. Lalu kemana uang cukai ini? Untuk apa? Jadi uang cukai kemana? Ya masuk ke APBN di sektor perpajakan penerimaan cukai. Saya kok nggak merasakan apa-apa dari APBN. Manfaatnya apa? Oke, kita bahas pelan-pelan ya guys. Jadi gini, kalau kamu berobat ke rumah sakit atau saudara kamu lah, saya nggak doain kamu masuk rumah sakit ya. Kalau saudara kamu atau teman kamu masuk rumah sakit pakai BPJS, gratis atau lebih murah lah dibanding kalau nggak pakai BPJS. Operasi jantung ratusan juta, kemoterapi ratusan juta. Dengan klaim BPJS gratis. Itu dari mana uangnya? Tentunya dari APBN. Tahun 2024, defisit BPJS itu 9,5 triliun. Maksudnya bagaimana? Jadi antara iuran peserta dengan biaya yang dikeluarkan karena klaim-klaim dari BPJS, orang sakit ini, itu, dia gratis, akhirnya kan diklaim oleh rumah sakit ke BPJS. Itu defisitnya 9,5 triliun dan ditanggung oleh APBN. Salah satunya ada sektor cukai yang berkontribusi di situ. Jadi uang cukai kemana? Ya ke rumah sakit itu tadi. Untuk membantu orang-orang yang sakit. Sehingga bisa gratis berobatnya gitu. Apalagi? Banyak. Mau saya ceritain terus nih? Oke, siapin kopi dan cemilan terus ya. Kemana uang cukai itu? Jadi gini guys, APBN juga mengalirkan dana untuk 10.000 puskesmas untuk biaya operasionalnya. Kemudian 300.000 posyandu, imunisasi gratis.
Semua itu uangnya dari mana? Ya dari APBN. Dan salah satu kontributornya adalah penerimaan cukai. Jadi uang cukai kemana? Ya itu tadi. Ada lagi guys. Jadi gini, uang cukai yang masuk ke APBN kemudian dialirkan ke berbagai program pemerintah. Contohnya program Keluarga Harapan, PKH. Agar bisa punya harapan, keluarga ini harus dibantu guys. Ada 10 juta keluarga harapan yang dananya itu dialirkan sebesar 30 triliun. Kemudian juga ada kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga. Ada juga subsidi listrik untuk 40 juta pelanggan. Itu uangnya dari mana? Dari APBN. Dan salah satu kontributornya adalah penerimaan cukai. Kamu pasti pernah dengar kan bos, jangkrik bos. Bukan itu maksudnya. Tapi bos ini bantuan operasional sekolah. Sekolah gratis untuk 44 juta siswa SD, SMP. Itu dari mana? Dari APBN. Juga ada bantuan untuk mahasiswa 818 ribu mahasiswa. Juga program Indonesia Pintar yang hampir 19 juta siswa. Itu uangnya juga dari APBN. Kalau kamu berkendara, ya, naik mobil atau motor, lewat jalanan, di jalan provinsi atau daerah, jembatan, contohnya jembatan Suramadu menghubungkan Madura dengan Jawa Timur, itu pakai APBN. Kemudian Trans Papua menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi, itu juga pakai APBN. Program listrik masuk desa yang sudah 2.500 lebih masuk ke desa-desa. Kemudian ada juga pembangkit listrik baru biar nggak mati listrik di kampung-kampung. Juga ada pipanisasi air bersih untuk desa-desa terpencil dan lain-lain. Semua itu uangnya dari mana? Dari APBN. APBN yang salah satu kontributornya adalah penerimaan cukai. Jadi uang cukai kemana? Ada yang bilang rokok ilegal karena murahnya itu jadi bantu banget untuk rakyat. Sangat membantu rakyat. Perokok tidak mampu beli rokok yang legal karena mahal. Terbantu sekali dengan adanya rokok ilegal yang murah. Bener nggak ya? Heits, jangan gegabah. Ini penjelasannya guys. Kalau asal murah yang penting membantu rakyat, kalau gitu yang ilegal kita legalkan saja semua. Jadi nggak ada yang ilegal dong. Yang penting murah, yang penting murah. Walaupun ilegal, gak apa-apa. Gak bisa begitu dong. Kita negara hukum. Kita gak boleh seperti itu. Dan lagian, siapa yang rugi kalau rokok ilegal beredar? Nah, ini yang perlu dibahas. Kalau rokok ilegal yang tidak bayar cukai, itu dibilang membantu rakyat. Membantu dari mana? Justru pemerintah kehilangan pendapatan untuk penerimaan di sektor cukai. Artinya rakyat kehilangan bantuan dari APBN karena tidak ada uang yang masuk. Ngerti kan? Jadi kalau yang beredar rokok ilegal yang tidak ada kontribusinya ke APBN, lalu uang-uang yang dialirkan dari APBN dari mana dapatnya? Artinya apa? Kalau nggak ada uang yang masuk, bantuan pun tidak ada. Jadi rakyat tidak akan dibantu lagi. BPJS tidak akan bisa diklaim. Tidak ada lagi sembako gratis. Tidak ada lagi bantuan keluarga harapan, beasiswa. Coba guys, peredaran rokok ilegal menurut data itu merugikan negara sampai 50 triliun. Dan ini setara dengan biaya BPJS untuk 80 juta orang per tahun, ditambah lagi biaya program Keluarga Harapan sekitar 15 juta keluarga, juga bisa untuk membangun 10.000 kilometer jalan nasional, juga bisa memberikan beasiswa untuk Indonesia Pintar sebanyak 5 juta mahasiswa. Bayangkan, 80 juta BPJS, 15 juta program Keluarga Harapan, 10.000 kilometer jalan, dan 5 juta mahasiswa. Tidak dapat itu semua. Membantu rakyat? Silakan jawab. Yang bilang rokok ilegal itu membantu rakyat, mungkin maksudnya begini. Jadi kalau orang yang uangnya pas-pasan, mau beli rokok yang legal mahal, ya dia beli yang ilegal. Karena dia tidak mau berhenti merokok. Jadi dia cari alternatif yang lebih murah. Tapi tahu nggak, tanpa disadari, 5 tahun ke depan, kerugian dia itu berkali-kali lipat. Kenapa? Kalau rokok ilegal beredar sangat laris, maka rokok legal yang bayar cukai itu akan mati. Kalau nggak laku, dia tidak akan produksi lagi. Kalau nggak produksi, tidak ada kontribusi ke APBN. Karena tidak ada yang bayar cukai. Cukai nggak masuk ke APBN.
Kalau APBN tidak ada uangnya, lalu BPJS uangnya dari mana? Program Keluarga Harapan uangnya dari siapa? Subsidi-subsidi, bansos-bansos, beasiswa, jalanan, jembatan uangnya dari mana? Jadi mungkin maksudnya rokok ilegal karena murah itu membantu masyarakat, membantu rakyat. Tapi sesaat, tapi kerugian yang luar biasa nanti di 4-5 tahun ke depan akan masyarakat rasakan. Rokok ilegal itu tanpa standar. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, rokok ilegal pasti mereka bersaing untuk rasa yang paling mantap biar laris. Nah, rokok itu sudah berbahaya. Ada ribuan racun di sana. Dan yang paling berbahaya ada 2, nikotin dan tar. Nikotin itu zat yang bikin orang kecanduan. Makanya kalau orang-orang coba rokok 1-2 batang, akhirnya ketagihan. Itu karena ada nikotin. Kemudian ada zat yang namanya tar. Tar itu sifatnya lengket. Dia lengket di paru-paru. Inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit. Kanker paru-paru, stroke, dan sebagainya. Jadi 2 zat ini, kalau di rokok yang legal, dia wajib dicantumkan di bungkusnya. Ada peringatan, tarnya sekian miligram, nikotinnya sekian. Itu wajib dan itu ada tes laboratoriumnya. Rokok yang ilegal, siapa yang mau mengontrol? Jadi rokok ilegal itu tanpa standar. Saya yakin lebih berbahaya daripada rokok yang legal. Padahal yang legal sudah berbahaya. Jadi saya bilang sekali lagi, rokok ilegal tanpa standar. Artinya apa? Artinya mereka sudah sangat berbahaya secara kesehatan, lalu mereka juga menjadi pencuri. Loh, kok pencuri? Ya, karena mereka tidak mau bayar kontribusi sebagai kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok. Baiklah, mungkin kamu semua sudah sepakat dengan saya kalau rokok itu dapat menimbulkan dampak negatif. Terutama ada 2 zat yang sangat berbahaya, nikotin dan tar. Oleh karena itu, pungutan cukai itu adalah sebagai kompensasi atas dampak negatif itu. Nah, ini si mafia-mafia rokok ilegal ini tidak peduli dengan kesehatan kalian. Dia tidak mau berkontribusi sebagai kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok. Tidak mau berkontribusi ke APBN dengan membayar cukai. Artinya mereka adalah pencuri, guys. Pencuri. Loh, kok pencuri? Oke, ketika rokok legal memberi kompensasi berupa bayar cukai masuk ke APBN. Kemudian APBN itu disalurkan menjadi bantuan-bantuan ke masyarakat. Kalau yang ilegal, dia tidak ada kontribusi, tidak ada bantuan untuk masyarakat. Artinya, ketika dia memproduksi rokok ilegal, dia mencuri bantuan untuk sembako, untuk listrik, untuk yang lain-lain. Seharusnya ada uang itu, tapi karena dia tidak bayar, tidak ada uang itu. Itu. Satu lagi guys, membela rokok ilegal artinya membela pencuri bantuan masyarakat. Di balik angka ada makna. Hitam, putih, pilihan Anda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Hitam putih pilihan Anda. Hitam putih cuan negeri. Hitam putih cuan